Yo guys, di video kali ini gua mau kasih tips daily routine di NTA buat kalian yang masih bingung tiap login tuh harus ngapain dulu biar progres lebih rapi dan resource gak kebuang. Jadi langsung kita bahas. Oke, yang pertama kali harus kita cek itu adalah cek restock bahan KP. Jadi di sisi Tycoon itu buat teman-teman yang udah buka fitur KP, nah jadi kan seperti ini kan. Kita buka dulu nih KP-nya. Nah, ini kita wajib cek restock. Jadi ada tiga macam ini sih, ada tiga macam waktu restock ya. Jadi di sini ada 4 jam, 24 jam, 72 jam. Nah, jadi ini sebenarnya bukan bukan per hari juga ya, tergantung teman-teman sekalian. Kalau misalkan teman-teman memang per 4 jam ya setiap 4 jam wajib dicek gitu. Atau kalian daily lah setiap harinya gitu. Entah itu mau ngambil duit, tarik pendapatan gitu, ataupun cuma sekedar kayak ngecek restock doang. Terus nanti harga-harga makanannya sesuaiin aja itu ke yang paling mahal. Oke, lanjut. Untuk tips yang kedua itu kalian bisa pergi ke rumah penyihir yang di sini. Nah, setelah kalian sampai tempatnya, kalian masuk aja, terus langsung ajak ngobrol si NPC ini ya, si Blackbird ini. Setelah kita ngomong sama NPC Blackbird, itu kan ada tiga pilihan ya, ada Oracle, Macan Nasib, sama ini ya. Fokus ke yang tengah aja teman-teman. Ini kan yang pertama kan kita kalau misalkan mau nyetor si Oracle Stone-nya kayak gini. Nah, ini kan store di sini, cuman kalau misalkan buat hariannya itu, jadi kita pilih itu yang bawah teman-teman. Nah, yang ini. Nah, di sini ada tiga pilihan. Kalian fokus ke yang tengah dulu. Jadi yang tengah itu setiap kita doa, dia kayak ngasih berkat gitu. Ketika kita klik ramalan, ini kan gua udah coba ya. Nah, kalau misalkan belum tuh, jadi kayak kita tuh dikasih bab sama si NPC-nya gitu. Itu babnya random. Jadi kadang-kadang kita tuh dapet kritikal tambahan kayak 20% gitu. Terus juga gua pernah dapet itu tuh kayak setiap kita mukulin barang-barang di jalan tuh kayak entah kotak kosong, pagar dan lain-lain tuh kita tuh dapat kayak pon gitu. Nah, itu lumayan oke sih kalau dapat yang itu. Cuman memang perharinya itu tuh dibatasin. Gua kira kan kemarin pernah dapat itu tuh bakal seharian penuh gua mukul-mukul gitu dapat, ternyata enggak. Jadi emang dibatasin. Nah, ini wajib kalian kelarin. Nah, dua ini nih kayak berburu harta karun sama kisah yang hilang. Jadi kayak semacam quest gitu atau dia tuh ngasih tanda lah, ngasih tanda ke kita di map itu untuk nemuin sesuatu. Jadi contohnya kayak gini nih. Nah ya, sebentar. Nah, kayak gini nih. Nah, ini berburu harta karun tadi ya. Nah, sama satunya itu kayak gini nih. Nih, kisah yang hilang. Nah, jadi dua ini. Itu biasanya dia tuh kalau nggak ngasih quest tambahan gitu, dia tuh kayak bantu kita nemuin ini apa sih namanya Oracle Stone, teman-teman. Jadi kayak mempermudah lah perharinya. Kalau misalkan kita, oh ini satu lagi di mana ya? Kok gue gak nemu? Nah, biasanya diarahin ke Oracle Stone itu. Cuman memang untuk Oracle Stone atau misinya ini nih itu tuh random dapatnya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah hal yang wajib dilakukan juga per harinya. Oke, hal selanjutnya yang wajib kita lakukan per hari itu ya, rutinitas harian kita itu adalah daily harian atau kesehariannya nih. Jadi kayak di sini nih kita disuruh ngerjain sesuatu lah. Ini ada keterangannya kayak kirim hadiah satu kali, tidak habiskan total stamina 10, total 10 stamina kota gitu. Terus dan lain-lainnya di sini ya. Nah, itu wajib dikelarin per harinya teman-teman. Jadi dia tuh kayak ngasih hadiah daily lah untuk kita nih, kayak XP, terus juga ngasih anulit, dan dia juga ngasih ini nih benih tanpa mimpi ini. Nah, ini kan penting banget ya buat kita naikin life skillnya si karakter-karakter kita. Oke, tips selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah Naku Veda full atau kolam Naku Veda. Nah, lokasinya tuh di sini guys, nih yang warna kuning nih, kolam Naku Veda nih. Kita ke situ aja ya. Oke, gue udah sampai tempatnya nih, teman-teman ya. Nah, di sini kalian tinggal deket aja ke kolamnya, terus kalau di situ tekan F aja. Nah, nanti kalau misalkan kalian tekan F itu ada tiga pilihan. Nah, kalian wajib pilih yang paling atas aja guys. Gitu. Setelah kita pilih yang paling atas itu kita tuh kayak ke cutscene gitu. Nah, kenapa ini wajib dilakukan tiap hari? Karena ini penting juga. Koinnya itu bisa dipakai untuk ngebeli arc. Arc-nya itu ada di sini. Kalian ke mall, terus ke toko arc. Nah, ke pertukaran arc yang ini, nah ini guys. Jadi perharinya itu saya lupa dapatnya 4 atau berapa gitu, atau random ya, saya agak lupa. Nah, nanti koin-koin itu dikumpulin buat ngebeli si arc yang ini itu ya. Jadi ini salah satu hal yang wajib kita lakukan setiap hari juga. Hal selanjutnya yang wajib kita lakukan adalah itu ikatan atau bonding karakter. Nah, jadi di bonding karakter ini itu tuh ada benefit yang bakal kita dapetin guys. Cuman memang di setiap karakter ini level bondingnya beda-beda. Jadi per karakter itu punya hadiah masing-masing gitu untuk bondingnya.
Sebagai contoh misalkan di sini Nanali nih. Nah, di sini kita bisa lihat ke hadiah yang ini. Nah, di sini ya. Jadi ini per levelnya nih. Level 1 kita dapat 2 item ini nih, kayak anulit sama item ini ya. Ini untuk 5000 XP poin karakter tuh, lumayan tuh. Nah, jadi di level akhirnya itu rata-rata hadiahnya itu kostum di beberapa karakter. Contoh ini misalkan si Nanali ini dapat kostum. Jadi buat yang nanya juga nih Bang, kok ada beberapa orang yang dapat kostum ini dari mana gitu, kostum Nanali yang ini nih. Nah, yang ini. Nah, dapatnya dari situ ya teman-teman ya. Ini kenapa wajib dilakukan setiap hari? Karena setiap hari itu dia di limit maksimal 10 hadiah yang bisa kita kasih. Maksimal 10 itu untuk keseluruhan ya guys ya. Cuman di setiap karakter itu dia dibatasin itu 3 hadiah per hari. Nah, jadi biasanya tuh di 4 karakter kita bisa kasih hadiah per harinya tuh. Di satu karakternya itu kita bisa kasih 3 hadiah. Nah, nanti ada satu karakter tuh yang cuma bisa kita kasih satu. Sebagai contoh ya nih, Nanali nih, gue udah kasih sih, jadi nggak bisa lagi hari ini. Nah, terus juga di sini untuk bondingnya ini kan ini rata-rata 50 ya guys ya, hadiahnya ya. Jadi di sini nih ada favorit hadiah untuk tiap karakternya. Nah, sebagai contoh nih Nanali dia suka ramen oni, terus juga dia kayak suka surat tulisan tangan gitu. Nah, kalian tinggal sesuaikan aja. Kalau bisa tuh kalian lihat di favorit ini dulu untuk tiap karakternya. Misalkan biasanya gua ngasih si Nanali itu ramen karena ramen itu lumayan murah lah untuk diberi, dan dia itu nambah level ikatannya itu sekitar 100 kalau nggak salah. Jadi semakin gede hadiahnya itu tuh juga bakal ngasih poin yang berbeda. Tapi untuk grade hadiahnya itu tidak berpengaruh ya guys ya. Sebagai contoh di sini kan ini kan warna ungu nih hadiahnya, sedangkan ini warna biru kok. Di sini 50 sama 50. Jadi tidak menentukan juga untuk grade hadiahnya. Makanya kita harus fokus ke favorit dari si tiap karakternya. Gue kan kalau hal hadiah-hadiah yang kayak gini kan lumayan mahal nih, yang warna emas nih. Jadi bisa kasih ke yang ungu atau yang biru aja. Nah, kalau nggak salah yang ungu ini dia kadang ngasih 100. Nah, mungkin yang emas ini mungkin bisa sampai 400 XP-nya yang didapat setiap kita ngasih satu item ini ke karakternya gitu. Jadi beda-beda ya. Nih contoh si Edgar nih. Dia bunga ini, terus kayak tiket bioskop. Dia suka puding tahu salju gitu. Nah, disesuaikan aja. Nah, nih kayak ini nih. Gue biasanya ngasih si Edgar tuh si puding ini karena makanan, sekali lagi ya, makanan itu murah harganya. Jadi kita nggak terlalu boros pon lah untuk ngebeliin dia. Terus untuk rekomendasi nih Bang, yang mana aja yang diprioritasin? Yang pertama itu kalau bisa kalian prioritasin si Edgar dulu guys. Kenapa? Karena si Edgar itu di level 10 ikatan atau bond karakternya itu dia ngasih kayak item gitu loh. Jadi kartu keanggotaan Moby Dick ini, nah ini nih kalau nggak salah ya, dia tuh bisa kayak ngasih kita petunjuk untuk dapetin sesuatu gitu kalau nggak salah. Jadi buat teman-teman yang memang bingung maunya kasih ke siapa gitu ya, kalau bisa kasih ke si Edgar dulu. Tapi balik lagi ya ke teman-teman masing-masing gitu. Teman-teman sukanya ngasih ke siapa? Sebagai contoh misalkan teman-teman sukanya sama Min nih, waipunya si Min, ya udah kasih ke Min aja. Min itu dia dapat kostum kok yang ini nih. Nah, yang ini nih rada-rada bahaya juga ya kostumnya, cuman memang bagus. Gue itu biasanya kalau prioritas ya, prioritas untuk bonding karakternya itu sendiri itu gue mulai dari Nanali atau si Edgar. Dua ini wajib. Karena apa? Karena Nanali ya gue suka, dia juga ngedrop kostum kok di level 10 nya. Terus si Edgar, nah sisanya itu gue kadang ke si Cheese, dia kostum juga kok. Nah jadi gue lebih prioritas ke yang kostum-kostum dulu. Nah keempatnya itu kan ini cuma bisa satu doang ya untuk ngasih hadiah ke yang keempat, jadi kayak tambahan doang baru ke si Cheese, si Min tuh. Jadi ini salah satu hal yang wajib kita kelarin tiap hari karena ada batasan 10 hadiah doang yang bisa kita kasih ke karakter-karakter yang ingin kita bonding ikatannya gitu. Tips selanjutnya yang harus kita lakukan setiap harinya itu adalah mancing guys. Jadi sempatin buat mancing. Karena apa? Nah penjelasannya itu ada di video gue sebelumnya. Jadi kalian bisa tonton aja di video gue sebelumnya ya. Pokoknya si mancing ini wajib lah. Walaupun kalian energi stamina tycoon lah, stamina di tycoon ini itu udah habis, udah nol, itu tetap kalian wajib mancing. Untuk keterangan kenapa sih Bang wajib mancingnya setiap harinya, kalian bisa cek di video gua sebelumnya. Tips selanjutnya yang harus kalian lakukan
itu adalah ngabisin stamina yang ini guys. Jadi ini kan stamina buat di dungeon ya bahasanya, buat di dungeon kayak kayak gini-gini nih. Itu wajib dihabisin, jangan sampai mentok karena kalau mentok ya mubazir aja gitu, nggak kepake. Jadi waktu kalian waktu kalian tinggal AFK, stamina itu nggak ngerigen lagi. Jadi stamina ini salah satu stamina yang penting banget kita wajib habisin gitu, karena stamina ini kan ngeregennya lumayan lama nih. Nah ini kan per berapa menit gitu untuk sebijinya doang gitu. Jadi stamina ini wajib kalian habisin gitu. Hal selanjutnya yang wajib kalian lakukan perharinya itu adalah ngeklaim anomali properti gitu. Nah gini ya. Jadi ada beberapa anomali itu dia tuh bisa diklaim per berapa waktu gitu. Jadi dia memang nggak setiap saat, tapi ini wajib kalian klaim juga biar dia nggak mau bazir mentok gitu, nggak kepake. Jadi cara ngelihat gampangnya itu kalian tuh sebenarnya nggak perlu datang ke rumah kalian satu-satu. Nah jadi contoh ya, misalkan ini kan gua kan properti gua ada 3 nih. Nih ya, 1, 2, sama 3 nih. Nah di sini nih biasanya ada tanda seru nih kayak gini. Jadi ada anomali yang belum gue klaim atau belum gue pakai nih, contoh ya, sebagai contoh nih, ini belum gue pakai nih. Jadi ada percobaan tersisa perharinya itu ada 4/4 gitu. Gitu juga nih kayak bola hamster ini bisa kita klaim. Terus kayak peti gini, peti ini kalau nggak salah ngasih itu koin kumbang. Nah si bola hamster ini kalau nggak salah itu tuh ngasih si konsol deh. Dicek aja nih, nggak lama kok ngeceknya, tinggal dibuka map terus cekin aja satu-satu nih. Nah tips selanjutnya yang harus kalian lakukan setiap hari itu adalah ngabisin pon yang dihasilin dari karakter si Cheese. Jadi kalau buat kalian yang belum tahu, si Cheese itu ada di basic attack-nya itu tuh dia bisa ngasih pon perharinya gitu. Nah kalian bisa ceknya di sini guys. Ini buka karakter ya. Kalau di PC itu tinggal pencet C aja, habis itu ke kemampuan Esper, ke serangan dasar yang ini. Nah di sini itu kalian bisa cek nih. Jadi si Cheese ini dia bisa ngasih pon tambahan buat kita. Jadi ada batas perharinya itu adalah 40.000. Nah ini wajib kalian kerjain setiap harinya, lumayan loh 40.000 pon untuk didapatkan dari cheese ini. Sebagai contoh cara gampangnya itu gimana, jadi kalian bisa masuk ke sebuah dungeon aja, bebas dungeon yang mana aja. Nah terus kalian pilih yang ini aja deh. Nah terus ini kalau bisa arahin ke yang paling bawah aja biar monsternya tuh nggak terlalu susah atau cepat dibunuhnya. Kalian masuk aja. Nah setelah kalian masuk, kalian wajib pakai cheese-nya ya. Terus dipukul aja. Kalau misalkan karakternya belum mau hit, nah nanti ketika udah sekarat gini kalian tahan aja basic attack-nya kayak gini. Tuh dia bakal ngasih duit nih. Cuman berhubung karena gua udah mentok 40.000 per harinya, dia cuman ngasih gua 1 doang ponnya. Jadi kalau misalkan kalian belum ngelarin ini nih, dia bakal tanda itu kayak nggak satu kayak gini loh guys. Hasilnya tuh bakal banyak kok. Itu random juga ya, kadang 1000-an berapa gitu. Nah itu nanti ketika kalian ngerasa si anak buahnya ini udah pada habis ya, anggaplah ini kita kelarin ya, kita bunuhin semua. Nah nanti kalau udah habis kalian langsung keluar aja, keluar dari anomali dan lakukan lagi kayak awal tadi. Seperti itu ya guys ya, sampai di pon yang kita bisa dapetin perharinya itu tuh udah mentok 40.000. Kalian bisa ceknya di sini ya. Nah gitu. Jadi itu beberapa hal yang wajib kalian lakukan perharinya ya sampai saat video ini dibuat. Mungkin kedepannya kalau misalkan ada tips-tips lain lagi, gue bakal share lagi ke kalian apa sih hal-hal yang wajib dilakukan tiap harinya biar karakter kita tuh nggak mubazir lah. Kayak kalian login nih misalkan main berjam-jam tapi kalian nggak tahu mau ngapain atau mungkin lupa gitu. Nah kalian bisa cek video gue yang ini gitu buat ngasih tips apa aja yang bisa dilakukan setiap harinya. Oke, kalau kalian suka sama videonya silahkan di like ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan silahkan drop di kolom komentar. Sama gue Lemi di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.